Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Iqza As-Sofi. Pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang teknik pelompatan pada bahasa assembly. Video ini dibuat salah satunya untuk memenuhi mata kuliah bahasa assembly. Nah, sebelum kita langsung ke codingnya, terlebih dahulu kita perlu tahu sih apa itu bahasa assembly gitu kan. Nah, jadi bahasa assembly itu merupakan bahasa pemrograman yang cukup dekat dengan bahasa mesin. Satu sisi manusia masih dapat mengerti bahasa tersebut, di sisi lain mesin dapat dengan cepat memahami instruksi yang diberikan dengan bahasa tersebut. Nah, oke, jadi saya sudah menyiapkan slide ya sebelum kita ke codingnya. Oke. Pertemuan 13 membahas tentang teknik pelompatan bahasa assembly. Dengan saya Ahmad Iqza As-Sofi dari kelas TI IF 18S. Teknik pelompatan. Teknik pelompatan ini digunakan untuk melompat dari satu label ke label source kode lainnya. Lebih lanjut, teknik pelompatan ini dapat dimanfaatkan untuk membuat suatu alur pemilihan seperti if-else pada bahasa pemrograman tingkat tinggi. Hal tersebut dikarenakan pada dasarnya bahasa assembly itu tidak menyediakan instruksi khusus untuk melakukan alur pemilihan. Nah, yang perlu menjadi catatan penting bahwa pelompatan dan pelompatan bersyarat ini dapat digunakan sebagai bentuk if-else pada assembly. Mengingat bahasa assembly tidak menyediakan instruksi khusus untuk melakukan operasi if-else. Nah, jadi pelompatan itu ada unconditional, tanpa syarat, dan conditional, ada syaratnya. Nah, kemudian bagaimana sih cara menuliskan sintak jump? Ya, dalam bahasa assembly itu sendiri itu jump itu disingkat menggunakan JMP atau jump. Nah, perintah ini digunakan untuk melompat menuju tempat yang ditunjukkan oleh perintah jump. Apa sih tujuannya? Tujuannya dapat berupa label seperti yang digunakan pada bagian di atas. Nah, mengenai perintah jump ini bisa digunakan untuk melewati tempat data program. Ya, karena jika kita tidak perintah jump ini, maka data program akan dieksekusi sehingga kemungkinan besar akan menyebabkan program Anda menjadi hang. Nah, jadi secara dasarnya itu jump itu melompatkan suatu program ke suatu urutan program tertentu. Nah, nanti sintaksnya bisa ditulis dengan JMP label seperti ini. Oke, langsung saja kita ke codingnya. Nah, jadi saya menggunakan aplikasi namanya EMU 8086 maaf ya, EMU 8086. Jadi aplikasi ini sudah banyak di internet, silakan tinggal download secara gratis. Oke. Nah, pertama kita akan mencoba membuat program yang unconditional atau tanpa syarat. Ya, kita bisa langsung ke codingnya. Nah, sebelum kita ke teknik pelompatan, kita mencoba menampilkan suatu karakter tertentu ya. Oke, kita mulai. Nah, ini kita menggunakan tipe small ya. Dalam assembly itu sebenarnya banyak tipe, ada large dan sebagainya. Oke, jadi kita ini membuat satu label ya.
Nah, seperti ini. Penulisan label ini harus seperti ini. Tidak boleh depannya seperti menggunakan angka. Kalau misalkan mau karakter lain, kita bisa menggunakan underscore. Nah, proses titik 2. Move. Oke, jadi kita akan menggunakan huruf standar. Instruksi nomor 21H dengan nilai register AH yang 02H. Move DL. Nah, jadi saya akan mencetak karakter nama saya X ya, gitu ya. Nah, ini namanya interupsi. Nanti untuk mencetak karakter 21H move DL. Atau kita bisa langsung paste gitu ya. Sebenarnya sama sih, ini tinggal ganti-ganti karakter. Ik H Z Nah, ini merupakan nama saya. Nah, ini tidak menggunakan koma ya. Nah, kemudian untuk mengakhiri program, jangan lupa end process. Nah, coba kita running gitu ya. There are errors. Kenapa ini? Oh, ini ada itunya ya. Ada komanya. Nggak usah ada komanya. Oke, kita coba running lagi. Oh, ini masih ada komanya. Maaf ini. Oke, kita running. Nah, makanya akan dieksekusi ini perintah ini terlebih dahulu ya. Dan next masuk ke Ixa, Ika. Kita single step. Nah, maka program ini akan berhasil di running dengan mengeluarkan output Ixa. Nah, itu seperti itu. Nah, bagaimana sih teknik pelompatan? Di teknik pelompatan misalkan nih, saya mau mencetak karakter ZA doang. Nah, IKH-nya ini nggak usah dieksekusi gitu. Gimana caranya? Gampang saja. Kita close dulu ya. Nah, kita tinggal tambahin perintah namanya JMP, terus labelnya apa namanya, coba atau coba lompat gitu ya misal. Nah, coba lompat. Oke. Nah, nanti saya ingin
outputnya itu yang keluar adalah Z dan A saja. Oke, maka saya bisa tambahin di sini. Lompat kemana? Nah, lompatnya ke sini. Coba loncat. Coba lompat, gitu ya. Nah, kita coba running. Apakah sesuai? Apa ini? There's error. Oh, ini harusnya jangan lupa. Ini titik 2. Nah, gitu ya. No, oke. Next, tuh kan langsung ke Z-nya. Ya, jadi ini di bypass lah istilahnya. CA. Nah, seperti inilah kira-kira gambaran sederhana CMP. Nah, atau kita bisa coba contoh lain, misal kita tambahin di sini try, atau istilahnya terserah gitu ya. Ini bebas sih namanya. Nah, terus ke sini apa yang mau ditambahin? CMP try. Nah, apa sih perbedaannya gitu kan? Kita coba lihat ya. Nah, oke, jadi ini yang akan dieksekusi terlebih dahulu. Move EH atau AH ya. Coba loncat, langsung set A. Kita next terus. Nah, kalau seperti ini, maka akan mencetak karakter terus-menerus. Tak terbatas. Ya. Gak bakal habis ini sampai memori benar-benar habis dan tidak ada resource yang disediakan oleh mesin, baru ini mau akan berhenti. Jadi seperti itu. Nah, kalau misalnya kita jalankan terus, itu bakal mencetak berulang-ulang nih. Nah, jadi seperti itu variasinya. Kemudian kita akan coba membuat program sederhana. Nah, if else ya. Jadi if else itu sebetulnya adalah kondisional yang sangat umum digunakan oleh banyak bahasa pemrograman. Seperti ada di PHP, JavaScript, C#, dan lain sebagainya. Oke, sebelum ke situ saya akan memperlihatkan terlebih dahulu bagaimana sih if else itu diterapkan di bahasa pemrograman tingkat tinggi. Nah, kebetulan ini saya suka ngoding menggunakan bahasa pemrograman PHP, menggunakan framework CodeIgniter. Nah, kita langsung lihat saja di sini saya sudah sediakan. Nah, seperti ini ya. Kalau dalam PHP. Nah, di sini saya membuat function tambah yang di dalamnya saya mengeset beberapa rules. Ya. Validation. Nah, if else-nya bagaimana? Seperti ini. If valid run, if this from validation dijalankan, nah apabila dijalankan maka alurnya akan ke sini. Nah, kemudian dicek lagi nih. Jadi ada if di dalam if. Nah, ini ada perintah notes, artinya jika gambarnya tidak ada, akan ditampilkan ke sini. Ya, seperti itu. Kalau ada maka akan diteruskan. Nah, itu gambaran if else secara sederhana pada bahasa pemrograman tingkat tinggi. Nah, nanti kita akan coba di dalam bahasa assembly gitu ya. Oke, kita langsung saja. Oke, kita bisa new. Ini nggak usah disimpan.
Oke. Ini hapus saja ya. Nah, jadi kita akan mencoba untuk membuat suatu program secara sederhana. Jadi studi kasusnya kita akan mencoba membandingkan dua buah nilai dan menentukan suatu output nilai. Apakah suatu angka tersebut bernilai excellent, good, atau bad. Nah, gimana cara codingnya? Oke, mari kita mulai. Kita bisa tuliskan di sini model tipenya small. Ini jangan lupa ini bukan koma tapi titik ya. Oke, code org 100H proses move ph 82 ini desimal ya. Nah, untuk komentar, nah, kita bisa menggunakan titik 2. Kita bisa komentari value atau nilai. Dan ya, jadi ini kan akan membanding dua buah nilai gitu ya, compare. Nah sebelum sebelum kita ke sini, lebih baiknya kita tahu terlebih dahulu tentang sintak-sintak untuk compare. Misalkan ada beberapa pilihan yang sebenarnya kita dapat digunakan ya. Ada CA, CG, CE, CNE. Sebenarnya masih banyak lagi ya, tapi ini sekilas saja ya. Nah, CA ini jika operan itu lebih besar dari operan 2, operan 1 lebih besar dari operan 2, nah maka akan terjadi lompatan. CG ini sama konsepnya dengan CA. Nah, jadi kita tinggal pilih salah satu saja ya. Nah, kemudian CA, CE, jump if equal, lompat jika operan itu sama dengan operan 2, nilainya sama. Kemudian CNE, jump if not equal, jika operannya tidak sama dengan operan 2. Oke, langsung saja kita kembali ke topik. Nah, kita lanjutkan. Nah, pertama ini move BH 82D, artinya 82 desimal value-nya. Kemudian move PL, ini nanti kita bisa diganti ini value nilainya ya. Oke, kita pakai ini aja dulu, nggak apa-apa. Ini minimum value. Compare, apa yang mau di compare gitu kan. CA, jump if above. Kita bisa menggunakan ini paste. Kita kasih keterangan jika value lebih besar dari minimum value. Nanti kita kenal istilahnya dengan jump if above. Kita CE. Nah, apa ini? If value sama dengan minimum value. Jump if equal. Kemudian apabila nanti nilainya itu lebih kecil dari minimum value, ngapain gitu kan? Nah, kita bisa set di sini.
atau kita less gitu ya, kurang if value kurang dari minimum value jump if less. Nah, kita buat labelnya ya. Paste. Seperti biasa, kita menggunakan move AH, nggak apa-apa ya, 0, 2H. Move DL. Nah, nanti kalau misalkan itu lebih besar nilainya atau pas gitu kan, nah apa yang mau ditampilkan gitu. Nah, saya mau menampilkan excellent gitu kan, in 21H, move DL lagi excellent in 21H. Nah, kita bisa paste sih, copy saja, tinggal ganti nilainya, karakternya maksudnya. Excellent. Nah, tinggal satu lagi, karakternya kurang T ya. Excellent. Nah, seperti ini. Kemudian, jika nilainya sama, apa yang akan terjadi? Nah, kita bisa pastein saja sih. Jika sama, maka akan keluar output good gitu ya, good. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau sama, kan kita tadi ngeset 3 ya. Nah, kalau misalnya kurang bagaimana? Nah, kita juga bisa tambahin di sini. Oke. Less. Move AH 02H. Kita bisa copy dari sini karena ini sama sebetulnya, tinggal diganti karakternya saja. Maka akan keluar paid. Untuk mengakhiri program and process, kita coba running terlebih dahulu. Apakah sudah sesuai yang kita inginkan? Oke, emulate. Nah, sudah, kita coba ya single step. Nah, ini akan yang dieksekusi terlebih dahulu nih. Move 82 desimal. Oke, kita lihat nih. Nah, ini kan kita membandingkan dua buah nilai ya, dimana itu value 1 itu lebih besar dari value 2 itu kan. Kita next. Nah, compare nih, langsung compare. Oke, pas berarti ya, lolos, berhasil. Oke, maka akan ke sini. Nah, maka akan menampilkan karakter sesuai yang sudah di set. Ini kelihatan kan? Nah, seperti ini ya kira-kira. Ini
Excellent. Oh maaf, ini kelebihan ya, kelebihan karakter excellent. Kita bisa hapus ya, excellent. Nah, ini kita hapus saja, excellent. Oke, udah berhasil ya. Coba running lagi, tidak ada error, aman. Kita langsung saja excellent. Nah, kalau secara program ini sudah berjalan dengan baik ya, tapi kita lihat apabila kita klik single step lagi, nah maka dia akan kembali nih excellent, good gitu ya. Nah, ini adalah salah satu bug yang harus kita perbaiki. Kita tinggal tambahin di bagian sini. Nah, ini nih, CMP finish gitu ya. Jangan lupa di equalnya juga sama, finish, dan di lastnya juga sama, CMP finish. Jangan lupa di sini kasih label finish. Nah, kita coba running lagi. Oke, single step, excellent. Nah, maka programnya akan berhenti, tidak berlanjut ke selanjutnya. Nah, maka di sini akan berhenti. Tadi kan sebelumnya excellent, terus lanjut ke good. Nah, setelah kita tambahkan finish ya, maka programnya akan berhenti sampai situ. Nah, itu kalau nilainya lebih dari value 2. Nah, gimana sih kalau misalkan nilainya sama gitu? Kalau sama nanti berarti yang keluar adalah yang ini, good. Nah, kita coba set saja di sini. Misalkan 8282. Emulate. Nah, langsung running saja. Lihat nih, lihat, equal. Tuh, good. Nah, maka yang akan ditampilkan adalah good. Seperti itu. Itu kalau yang nilainya sama. Kalau yang nilainya kurang dari bagaimana? Maka akan keluar list. Nah, kalau misalkan nilainya itu kurang dari gitu ya, maka kita bisa set gini, 80, 82. Nah, ini kan yang value 1 itu nilainya lebih kecil daripada value 2, maka nanti kalau programnya berhasil maka akan menampilkan output bad ya. Kita running. Oke, langsung saja running. Nah, betul sekali, maka akan menampilkan yang namanya bad. Nah, jadi seperti itu kira-kira gambarannya yang bisa saya sampaikan. Saya pribadi memohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan dalam menyampaikan materi ini. Saya Ahmad Iqsa Sofi, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.